Haleluya, haleluya. Shalom semuanya, selamat tahun baru. Sungguh luar biasa kita masih boleh beribadah. Kita masih boleh bernapas hari ini karena kemurahan Tuhan. Di minggu pertama tahun 2021 kita masih bertemu walaupun secara online. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan, atas apa yang Tuhan lakukan bagi kita secara pribadi saat ini, bagi gereja Tuhan, bagi keluarga kita. Dan kita akan menjelang tahun 2021 dengan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, saudara sekalian, judul renungan hari ini adalah jam berapa? Jam berapa? Saat ini jam 1:27 waktu Hong Kong. Jam berapa di tempat saudara? Hari ini tidak berbicara tentang jam, tetapi berbicara tentang waktu, saudara. Kita tahu waktu sudah berjalan, tahun baru sudah kita lalui. Kalau saya boleh berbicara hari ini tanggal 3 Januari, jam 1:30 siang, kita sudah melewati sekitar 61 jam, saudara, di tahun 2021. Apa yang terjadi di 61 jam yang sudah kita lewati di tahun 2021? Saudara, kadang-kadang kita sudah melakukan perkara-perkara seperti biasa lagi, saudara. Ya, tahun yang baru, kita melewati tahun lama, tahun 2020 dengan merenung, dengan mereview keadaan kehidupan kita. Tahu-tahu kita sudah terbangun di tahun yang baru. Tahu-tahu kita sudah memasuki hari yang ketiga. Dan kita sudah melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas kita, mungkin seperti biasa-biasa lagi. Saudara, sebagai umat Tuhan kita harus tahu bahwa waktu adalah pemberian Tuhan, bahwa waktu itu karunia Tuhan buat kita. Ada yang mengatakan seperti ini, kita tidak bisa menyimpan waktu. Waktu itu gratis, saudara, tetapi waktu itu tidak ternilai harganya. Saudara tidak bisa menyimpan waktu, saudara hanya bisa memakai waktu. Ketika waktu itu sudah berlalu dan lewat, saudara sudah hilang waktunya. Saudara, banyak yang kita lakukan hari-hari ini, mungkin kita kebiasaan di Hong Kong semuanya terburu-buru, semuanya kita lakukan secara instan, ya. Tapi saat ini, saudara, waktu ini, jam ini, mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan hari ini. Ada hal yang sangat penting yang harus kita pikirkan, kita renungkan, karena hal ini seringkali terlewatkan begitu saja, tahu-tahu kita sudah kehilangan, yaitu waktu. Setiap kita diberikan waktu yang sama 24 jam sehari. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi bagaimana kita bilang, oh saya kehabisan waktu, saya tidak cukup waktu. Kita semua diberi waktu yang sama. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita memakai waktu kita, itu akan menentukan hidup kita. Saya percaya umat Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang waktu yang akan kita pakai di tahun 2021. Firman Tuhan hari ini di dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Efesus 5, 16 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang yang tersedia bagi saudara. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Pergunakanlah waktu yang ada, yang diberikan kepada saudara. Saudara, saya bersyukur saudara boleh ikut gabung dalam ibadah online ICA Jemaat Indonesia yang di Hong Kong. Saya percaya waktu setengah jam di depan nanti tidak akan menjadi sia-sia. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dunia ini jahat. Saudara, apa yang difirmankan Tuhan oleh Paulus yang menuliskan firman Tuhan ini, mengajak kita berpikir secara berbeda untuk masalah waktu. Di awal tahun kadang-kadang kita melakukan resolusi ya.
Mungkin saudara ingin menjadi kurus, saudara ingin menjadi lebih giat lagi, itu resolusi dan biasanya hanya seumur jagung. Yang harus saudara lakukan adalah meriset pikiran saudara. Hari ini berbicara tentang waktu. Ya, meriset pikiran saudara dan mengikuti waktu yang sudah disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk lebih lagi dalam Tuhan, untuk kita nantinya bisa berjalan penuh dengan hikmat dan bijaksana, untuk kita bertumbuh dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, dengan ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan ini tentang waktu ini akan membuat saudara memakai waktu-waktu saudara untuk lebih menyenangkan Tuhan, untuk mengerti akan kehendak Tuhan, dan kemudian memakai setiap kesempatan, pintu-pintu yang terbuka bagi saudara oleh Tuhan dalam kehidupan saudara di tahun 2021 ini. Amin saudara. Ya, saudara ada 2 poin yang ingin saya seberangkan pada pagi hari ini, siang hari ini. Berbicara tentang waktu. Pertama, waktu adalah pemberian yang berharga dari Tuhan. Waktu adalah pemberian yang berharga dari Tuhan. Makanya tadi Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada dengan hikmat, dengan bijaksana. Jangan sampai tiba-tiba waktu kita sudah habis, kita seperti orang bodoh. Amin. Jangan mengikuti dunia ini jahat, evil dikatakan. Pergunakan waktu dengan baik. Saudara sekalian, waktu berharga karena waktu itu singkat. Ya, waktu berharga karena waktu itu singkat. Firman Tuhan di dalam kitab Ayub mengatakan, hari-hariku berlalu cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dan pikitan. Seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya, boom. Waktu kita akan berlalu begitu saja. Waktu sangat berharga. Pemberian berharga bagi kita. Saudara, berapa lama lagi kita akan mengarungi waktu di tahun 2021? Oh, masih panjang, masih 353 hari lagi, masih panjang. Jangan memikirkan seperti itu, saudara. Kalau saudara berpikir seperti itu, tiba-tiba kita sudah mengakhiri tahun 2021. Banyak pengalaman ketika kita berpikir di tahun 2020, tiba-tiba sudah berakhir. Apa yang kita pikirkan di awal tahun tidak kita laksanakan. Apa yang kita rencanakan di tahun 20, tiba-tiba sudah habis waktunya. Waktu itu berharga, saudara, karena waktu itu singkat. Singkat, saudara kalau bisa bayangkan sekarang masa pandemi, banyak orang di karantina, mereka sakit atau tidak sakit mereka di karantina. Bagi mereka yang di karantina itu waktu yang sangat berharga tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara bisa bayangkan orang yang di karantina 14 hari tidak bisa kemana-mana, sedangkan mereka harus bertemu dengan mungkin saudaranya yang sedang sakit, saudara yang sedang sekarat di rumah sakit. Waktu mereka begitu berharga tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, mungkin kita juga membuang banyak waktu. Di tahun 2020 kita ribut dengan keluarga, kita marah dengan orang tua, kita marah dengan suami atau istri. Saudara bayangkan banyak waktu berharga saudara terbuang. Waktu ini singkat saudara. Hidup kita hanya sesaat, kita bayangkan kekekalan itu selamanya. Kalau saudara mengerti bahwa kehidupan kekal itu lama sekali, sementara waktu kita di dunia singkat, itu akan membuat kita berpikir, berapa lama lagi saya akan hidup? Kalau saudara bisa berpikir seperti itu, saudara akan menghargai waktu saudara. Kita tidak tahu Tuhan panggil kita kapan. Ya, tahun ini, tahun depan, kita tidak tahu. Yang pasti waktu itu singkat sehingga hargai waktu saudara. Apa yang harus saudara lakukan dengan waktu yang singkat? Keputusan saudara di tahun 21 ini. Bagi pribadi saudara, ya, bagi pelayanan saudara, bagi kehidupan keluarga saudara, pakai waktu yang singkat ini, waktu yang disisakan bagi saudara di muka bumi ini. Amin saudara, saya harap karena saudara menghargai waktu yang singkat ini, saudara memiliki hikmat untuk merencanakan sesuatu lebih baik lagi di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu yang sama buat kita. Ini urusan pribadi kita,
bagaimana kita memakai waktu yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Waktu itu berharga karena waktu itu singkat. Waktu itu juga berharga karena ketika waktu itu sudah lewat, tidak dapat dipulihkan. Waktu yang sudah saudara pakai, entah itu berguna atau tidak berguna, tidak akan kembali lagi. Saudara, kita kehilangan banyak hal, ya. Mungkin kita kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan banyak hal. Semuanya bisa kembali lagi dipulihkan. Saudara kehilangan uang, saudara bisa bekerja lagi, mendapatkan uang lagi. Tetapi waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan lagi. Saudara, jangan lupa waktu berharga. Dia tidak bisa dikembalikan lagi. Ada yang mengatakan kita tidak bisa menyimpan waktu hari ini untuk kita pakai esok hari. Tidak bisa, saudara. Apa yang kita dapat hari ini adalah sumber daya yang paling hebat yang diberikan Tuhan buat kita, yaitu waktu. Dengan waktu saudara bisa melakukan banyak perkara. Tetapi jangan biarkan waktu yang berharga itu lewat begitu saja. Amin, saudara. Perhatikan di Mazmur 144 ayat keempat mengatakan, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Kalau kita tidak hati-hati memakai waktu, ketika waktu lewat, tidak kembali lagi. Bayang-bayang yang lewat. Terjemahan lain mengatakan, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Saudara, mari kita memakai hikmat untuk kita memakai waktu kita lebih baik lagi. Memakai waktu berarti bagaimana kita investasi waktu kita. Karena waktu itu adalah yang sangat berharga bagi kita. Ada satu cerita, saudara. Seorang cucu presiden yang terkenal. Suatu hari dia pergi memancing bersama anaknya, ya, seharian, kemudian pulang. Nah, cucu dari presiden ini cukup terkenal. Dia menulis di diary-nya, ya, dia menulis di catatan kehidupannya. Dia mengatakan, saya pergi memancing dengan anakku seharian, waktu yang terbuang sia-sia. Sementara anaknya menulis, pada hari yang sama, aku sudah pergi memancing dengan ayahku, waktu yang luar biasa indahnya. Saudara, bagaimana investasi saudara untuk waktu di tahun 2021? Mungkin saudara sudah memiliki banyak rencana, tetapi semuanya tergantung kita bagaimana kita menginvestasi waktu kita pergunakan dengan tujuan yang benar. Waktu yang sama diberikan kepada saudara, saya, keluarga saya, anak kita, orang tua kita. Suatu hari Tuhan akan menuntut kita karena waktu itu diberikan kepada kita. Apakah saudara akan mengatakan bahwa Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah memberikan waktu di tahun 2021 dengan segala keindahan, dengan segala berkat, dengan segala hal yang boleh kulakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Atau suatu saat kau mengatakan, tahun 2021 adalah tahun yang sia-sia. Ya. Kalau kita lihat tahun 2020, di mana pandemi melanda seluruh dunia, bagaimana saudara menjalani waktu di tahun lalu? Bagaimana saudara menghargai ketika Tuhan ada di sana, walaupun banyak masalah, banyak pergumulan, itu akan menentukan bagaimana kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Banyak hal yang kita bisa lihat di tahun 20, bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan menjaga kita sampai hari ini, saudara dan saya boleh bernafas, saudara dan saya masih boleh melihat keluarga. Itu adalah waktu yang sungguh-sungguh kita syukuri karena Tuhan memberikan waktu kepada kita. Investasi waktu saudara, di tahun 2021, bagaimana saudara investasi waktu saudara? Apakah saudara akan habiskan waktu saudara di sosial media, di Facebook, di YouTube, Instagram dan sebagainya? Apakah saudara investasikan waktu saudara untuk hanya berkumpul dan ngorong gitu, nggak ada karuannya, gosip dan sebagainya? Itu tergantung saudara dan saya. Tetapi yang pasti ketika waktu itu selesai, hari itu selesai, ketika hari Minggu itu selesai, ketika saudara tidak memakai untuk memuliakan Tuhan, dia tidak bisa kembali lagi. Saudara, mari kita investasi waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 54 sampai 56, Yesus memperingati kita. Ayat 54 mengatakan, Lukas 12,
dikatakan bahwa Yesus berkata pula kepada banyak orang, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin di selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Firman Tuhan memperingatkan kita, Yesus memperingatkan kita di ayat 56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara, kita tahu perkara dunia, kita tahu keadaan dunia, kita bisa meramal, mempredik. Mari kita lihat bahwa waktu-waktu ini yang disediakan bagi Tuhan, bagi kita sangat berharga. Pakai waktu kita dengan investasi di dalam kerajaan surga. Setiap minggu, setiap hari, setiap jam dalam kehidupan saudara. Karena waktu itu singkat dan ketika waktu itu sudah berlalu, semuanya tidak bisa dipulihkan kembali. Haleluya. Saudara sekalian, ketika hari ini, jam ini saudara, apa yang sedang saudara pikirkan tentang waktu? Itu akan menentukan bagaimana saudara masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam kehendak Tuhan. Amin. Hal yang pertama tadi saya bagikan tentang waktu adalah pemberian yang berharga. Hal yang kedua ingin saya bagikan adalah waktu adalah peluang untuk kita berbuat baik. Peluang untuk kita berbuat baik. Waktu bukan untuk kita sia-siakan untuk melakukan segala kepentingan pribadi kita. Iya, tetapi tujuan kita adalah waktu untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Berbuat baik, jangan sia-siakan waktu kita, jangan buang waktu kita. Amin. Kata waktu di Efesus tadi tidak hanya tentang waktu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 bulan. Tetapi waktu dalam arti kata di dalam Efesus dikatakan pergunakan waktu ini berbicara tentang peluang kesempatan. Kalau saya bertanya kepada seseorang atau ngomong sama seseorang, saya berkata, jam berapa ini? Bukan berarti saudara jawab, oh jam 3, oh jam 1.44 menit. Ketika saya bertanya, jam berapa ini? Kepada anak saya, pasti mereka mengingat suatu event, suatu peristiwa yang harus mereka lakukan. Oh ya, saya harus ganti baju, saya harus sekolah. Jam berapa ini? Itu berbicara mengingatkan kita akan hal-hal yang harus kita lakukan. Saudara sekalian, Efesus 5 ini, di ayat yang kita baca, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus dan kepada saudara dan saya untuk hidup kudus, untuk hidup benar dan baik di mata Tuhan, untuk kita pakai waktu, peluang kita untuk menyebarkan kasih, untuk berbuat baik, bukan untuk suatu yang sia-sia, ngorol gitu tidak ada gunanya, saudara. Untuk berbuat kebenaran, berbuat sesuatu yang menyebarkan nama Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kita harus jadi pintar untuk masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara sekalian, di dalam Lukas 19:41 sampai 44, Yesus menangisi Yerusalem. Dia mengingatkan hal yang sama. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat 43 perhatikan. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendukungmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui waktu atau saat bila mana Allah melawat engkau. Tahun 2021 saya percaya adalah ketika Tuhan melawat kita. Amin. Jemaat ICA, apapun pelayanan saudara, Kingdom Group, pelayanan altar dan sebagainya, saya percaya tahun 2021 ini Tuhan akan melawat kita, melawat jemaat Tuhan. Amin. Tetapi Yesus memperingatkan, harus tahu dan waktu kita, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita berharga. Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan karena untuk melakukan peluang yang baik, kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kita. Ya,
Setiap kita. Saudara mungkin di tahun lalu saudara tidak mengambil peluang itu, saudara berkata, oh saya tidak punya talenta, oh saya ini dan itu, saya banyak masalah, saya banyak keperluan, waktu saya terbuang untuk bekerja dan begini dan begitu. Saudara sekalian, tahun 21 adalah tahun peluang bagi kita semuanya. Amin. Jangan lewatkan itu. Kalau saudara lewatkan dan tidak memperhatikan peluang, kesempatan diberikan Tuhan untuk berbuat baik, iblis, setan itu, yang jahat itu akan mencuri waktu saudara. Akan banyak waktu saudara terbuang mengulangi tahun 2020. Sosial media, saudara hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tuhan memberikan bagi saudara yang di Hong Kong setiap hari Minggu, mari kita memakai peluang itu untuk berbuat baik. Jangan sampai tiba-tiba sudah tahun 22 dan saudara menyesali. Di awal tahun Tuhan memberikan peluang, oh kenapa saya tidak memakai waktu saya? Setahun sudah berlalu tanpa ada kemuliaan bagi Tuhan dalam hidup saya. Saudara sekalian, haleluya. Waktu adalah anugerah dari Tuhan. Pakai itu baik-baik. Yang harus kita gunakan sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Masa kita terbatas dalam muka bumi ini, saudara. Kita tidak selama-lamanya dan saya tidak mau selama-lamanya hidup di muka bumi ini. Tetapi apa yang disediakan Tuhan bagi saya, dan saya percaya bagi saudara, umur yang Tuhan berikan 10 tahun, 5 tahun, bahkan setahun sekalipun kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena waktu berharga, waktu adalah anugerah dari Tuhan buat kita semuanya. Amin saudara. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan memberi kita kesempatan, waktu dengan tujuan untuk kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. John Wesley, hamba Tuhan yang luar biasa mengatakan seperti ini. Lakukan semua hal baik yang saudara bisa lakukan. Dengan segala cara yang saudara bisa. Dengan segala jalan yang saudara bisa. Lakukan semua hal yang baik di semua tempat bagi semua orang dan kepada semua orang yang saudara bisa. Amin. Haleluya. Waktu disediakan Tuhan bagi saudara untuk melakukan perkara-perkara baik. Amin. Saudara, waktu berjalan. Sudah 20 menit berjalan ketika saya berbicara di sini. Waktu saudara akan juga berdetak, TikTok akan berlangsung. Apa yang saudara akan lakukan? Ingat firman Tuhan hari ini berkata, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang disediakan bagi saudara. Pergunakan waktu yang berharga ini yang Tuhan berikan sebagai anugerah bagi saudara. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Kita merencanakan banyak hal, ya. Kita membuat kalender, ya. Bulan ini saya akan menyimpan, bulan ini saya akan berusaha, bulan ini saya mungkin akan menikah, ya. Ya, puji Tuhan, kita melakukan rencana itu. Kita ada kalender kehidupan kita. Ya, mungkin saudara sudah menulis kalender di kalender saudara, bulat-bulatkan gitu ya. Tapi ingat, saudara, waktu Tuhan berbeda, ya. Kalender Tuhan berbeda. Saya harap kita boleh menyelaraskan hidup kita dengan kalendernya Tuhan. Ya, waktu Tuhan diberikan kepada kita di tahun 21, mari kita masuk dalam kalender Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau miliki dalam kalendermu bagi kehidupan saya, keluarga saya, gereja Tuhan. Saya ingin masuk dalam kalendermu Tuhan. Saya memakai waktu yang Tuhan berikan kepada saya menurut kehendak dan rencanamu Tuhan. Amin, saya percaya inilah waktu yang berharga bagi saudara. Untuk saudara memiliki peluang untuk berbuat baik. Saya tutup dengan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Firman Tuhan yang luar biasa, kita semua tahu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara dan saya ada masanya. Ada waktunya. Dan waktu saudara singkat, waktu saudara tidak akan kembali lagi, pakai waktu itu. Karena waktu berharga. Kemudian kalau saudara baca sampai ayat ke-10, dikatakan ada waktu menangis, waktu tertawa, waktu menanam, waktu menuai dan sebagainya. Di ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percaya waktunya Tuhan.
Percaya waktu yang sudah disediakan bagi Tuhan dan pakai waktu itu. Bagian kita masuk dalam waktu Tuhan, memakai waktu Tuhan di dalam rencana Tuhan. Amin saudara, haleluya. Saudara, saya berbicara kepada saudara sekalian yang percaya kepada Tuhan, yang berjalan kepada Tuhan. Saudara, saya ingin berbicara kepada saudara yang mungkin menyimak ibadah online ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Bagi saudara yang belum percaya, mungkin saudara tahu siapa Yesus. Mungkin saudara tahu siapa Yesus. Tetapi saudara belum menyerahkan hidup saudara bagi Tuhan. Mungkin saudara sedang mencari arti hidup. Saudara mencari makna daripada arti hidup. Saudara, inilah waktunya saudara. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Inilah waktunya. Kalau hari ini saudara disentuh oleh firman Tuhan bahwa waktu saudara terbatas, waktu saudara singkat. Saya bacakan satu firman Tuhan di dalam Markus 1. Dikatakan, kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, saya percaya saudara ingin hidup dalam kekekalan. Hanya Yesus jalannya. Yesus datang ke dunia membawa kerajaan Allah, membawa keselamatan. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena waktu kita terbatas, kita tidak tahu hari ini, minggu ini, bulan ini, atau dalam tahun ini kita dipanggil Tuhan. Bagi saudara yang percaya, pergunakan waktu itu. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah waktunya. Sudah genap bagi saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, saudara hanya membuka hati saudara dan percaya Tuhan akan masuk dalam kehidupan saudara, dia akan menjadi pemimpin dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara, mari kita boleh berdoa bagi kita semuanya.